Match yang pertama, game yang pertama. Kita mau dengar dulu suara Anak Dewa. Are you ready? Oke, di sebelah sini Sonic. Are you ready? Ya wes, kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Ramai sekali ya. Ramai, Let's semangat go. ya, semangat ya semuanya ya. Masuk ke lane of down. Yep. Di arah mid lane. Gue ngelihat kalau Hellcard-nya nggak di roamer, nggak bebas gerak jadinya Om. Ada tugas untuk ke-clear dulu. Pasti sih itu ya, biar dia cepat bisa dapetin level 4. Tapi extra pressure-nya kan Buset. Priva? Galak banget, oke. Skylar udah mendapatkan tekanan yang cukup berarti, tapi maybe tadi mencoba sekali lagi lah. Yap, dari emblemnya juga, Hellcard-nya dengan emblem Assassin ya, kan berusaha untuk bermain full burst, bahkan membawakan Master Assassin, emblem set yang kedua. Yap, dan pergerakan tadi dari Okta mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensifnya dan masih berhasil sejauh ini. Dan iya aku suka sih, dari Skylar sendiri membawakan Tenacity ya, dan juga basic common, jadi memang dia benar-benar concern mungkin dengan laning dia akan selalu di pressure juga, karena adanya Hellcard yang muncul. Gue suka emblemnya Mark sih. Tadi dia ada Festival of Blood. Jadi lebih sustain Yep. lagi. Dan ini kamera Divan sih. Kita akan lihat rotasi. Panci berhasil tadi masuk ke dalam sebuah rumputan di mana ada Suns yang lagi nge-camp di dalam area tersebut. Masih cukup aman. Dan ya Skylar tanpa purify. Dia harus jaga jarak banget. Kalau bisa jangan muncul sama sekali. Karena ya ketika Hellcard nggak ada, pressure-nya itu ke gold lane pasti. Ya. Dan bahkan dengan hilangnya Hellcard sendiri, lihat positioning dari Okta ya. Dia nggak bermain di lane-nya dia nunggu di area bush. Jadi siapapun yang akan mencoba untuk menyeberang lewat dari arus sungai, ini bisa langsung di-cut dengan Okta. Luffy-nya udah level 4. Setup akan dilakukan oleh Onyx terlebih dahulu. Dan ini lumayan cepat untuk setupnya, tapi bakal dikontes. Dan coba lihat ada Lutfi yang benar-benar langsung ngejagain karena rekan-rekannya Moeza menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengganggu. Tapi bal mengakibatkan dia itu langsung makin di tempat berbeda. Mark tadi mencoba sendirian, terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Dan Lutfi masuk jauh lebih dalam ke area defensif dimiliki oleh Dewa. Bahkan sekarang Lutfi yang menjadi orang terdepan. Mark dan juga Pan harus dipukul mundur. Marknya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kairi numpang lewat dan masih selamat. Purple-nya tercuri juga Om. Turtle plus Purple buff. Keuntungan Onyx berlipat ganda. Ya, sebuah kerugian pasti untuk Dewa ya. Oke, Oka. Sebuah pergerakan tadi ada yang langsung dilakukan dan masih gagal banget Nightfall-nya, Om. Iya. Tadi di area dari Turtle yang pertama kita melihat adanya pergerakan yang berbeda dari Dewa karena Okta menuju ke bawah sedangkan Turtle-nya sudah di-setup dengan Onyx. Ya ini dia Clash of Era. Youngblood versus Veteran. Maybe. Yang kemarin mendapatkan spotlight juga dari Gold Lane yang menjadi top 1 untuk First Blood in Gold Lane. Melawan Skylar nih Veteran. Top 1 juga untuk Gold Lane kill. Oke, itu dia ada Blaze Hidden yang memang langsung dikeluarkan oleh Skylar. Tapi damage yang cukup besar sudah terlihat di dalam tubuh dari Baby. Bahkan Baby tenang banget sendirian santai. Karena seharusnya sadar juga ya, damage dari Cloud sendiri untuk di early game masih belum cukup untuk bisa langsung mengembangkan dari Harit. Mempatnya ke minion dulu Om ya, oke. Ada pertempuran, akankah terpecah di sini. Phantom Execution, tapi Fansya tertinggal. Fansya pun masih bisa selamat. Masih ada puncher tadi. Masih aman. Tapi seenggaknya invade yang dilakukan oleh Dewa. Ini terbaca habis oleh Onyx. Gak ada celah sama sekali. Ya, sangat sulit ya untuk bisa, bahkan untuk bisa mencuri Skylar sendiri secara positioning kita tahu Skylar ini bermain dengan super safe. Ketika tidak ada siapapun yang terlihat di minimap, Skylar akan langsung menghilang juga dan bersembunyi di balik rumput. Dan ini dampak dari Hellcard-nya jadi belum terasa Om. Betul. Apakah masih butuh waktu? Jujur pressure early dari Hellcard ini harus kuat loh. Ya. Oke, dan Pans tadi mendapatkan sedikit gangguan. Dan itu dia, Kairi berhasil mengamankan, masih terhambat loh levelingnya di level 6. Mengarah ke arah heptasi. Yap, di tempat berbeda. Mark sendirian harus menghadapi dua player sekaligus. Bahkan sekarang ada Suns yang mulai join juga ke dalam pertempuran Marknya. Sedikit lagi satu terakhir. Mark pun langsung menghilang dengan sangat cepat. What a predict tadi. Veteran Strike ke tempat tujuan flicker dari Mark. Wah, next level mid lane Suns. Sementara Turtle kembali di setup. Ya, ini dari Dewa mereka butuh untuk memaksimalkan mungkin ya. Untuk hero pick mereka sendiri karena belum ada impact sama sekali. Mungkin dari Hellcard yang hanya terlihat berjalan-jalan sementara waktu. Dari sisi Onyx mereka dapetin objektif berikutnya. Yap, nggak bisa. Tapi Kiboy tertinggal sendirian dengan Revenless yang memang sangat bisa membantu dirinya bertahan. Maksudnya 3 orang yang dipukul mundur. Janus one ternyata Om untuk first item. Wah lagi dong benar-benar di marking sepertinya tuh kali ini Pak. Kembali menjadi korban di ospek jatuhnya kalau kayak begini. Yap. Ini XP lane dari Dewa sekarang sudah mulai pincang ya. Kita melihat 2 kali. Yang dia tumbang dengan rentan waktu yang begitu dekat. Yang membuat akhirnya levelnya akan tertinggal dibandingkan dengan Cici milik Lutfi.
War X, item pertama baru jadi. Oke. Tapi tadi kita bahas sedikit soal Genius One, Om. Mhm. Tadi di draft udah dibilang kan, connect juga ke Parcel. Yap. Dan itu sudah mulai tampak ya sebenarnya untuk hasilnya sendiri. Yap, itu dia. Blazing Duet yang memang sudah dikeluarkan oleh Skylar. Hanya untuk bisa mengusir saja. Masih aman. Tapi invade jungle-nya ini yang jadi masalah. Lihat level Kairi. Bedanya 2 level sama Van. Bukan hanya level Kairi sebenarnya. Aku lebih concern untuk melihat Lutfi juga ya. 2 level different dibandingkan dengan Esmeralda. Dimana dari curtain call-nya ini akan bisa memakan siapapun yang ada di area mid. Ketika nanti ya Marknya mungkin ditinggal di lane-nya dia. Pressure-nya jadi hilang banget ini Dewa. Sekarang mereka hanya bermain di map-nya mereka sendiri. Bahkan Reaper yang tadi kita pikir dikuasain Dewa, Yep. itu enggak. Ambil ya. Dan Skylar sudah mulai diberikan keleluasan juga 2 lane. Silakan ya untuk Skylar. Bersama dengan Suns. Clear di area mid-nya. Topnya lihat pressure dari Lutfi juga begitu besar. Yap, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan tadi karena Lutfi, tapi Lutfi terlalu kuat. Bahkan dibalikin. Call-nya langsung saja kebalikin. Okta hampir saja tumbang. Wah, Lutfi melawan dunia. 3 orang tadi dibalikin bahkan di arah bottom lane. Ya, dan sekarang maybe langsung dibegal bagian belakang dengan ada satu lagi. Glow Sparwell itu dikeluarkan dan sekarang Kairi join the fight. Barusan terlihat Kairi begitu nyaman di dalam kondisinya begitu nikmat. Mereka dapat lagi otot parah di bagian bawah. Ini tanpa celah sih terlihat Onyx. Dari 6 menit game berjalan, nggak ada celah sama sekali untuk mereka. Ya, sangat clean sekali tadi untuk Onyx juga. Setiap movement yang mereka lakukan ini punya impact yang besar di counter lawannya ya. Dimana mereka bisa dapetin point kill, lagi-lagi mereka menciptakan peluang untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Ya, Mark diusir oleh Lutfi. Lutfi join lagi. Siapa yang mau ngedekat? Ketemu Lutfi dulu. Masalahnya 3 orang tadi nggak cukup. Apa kabar 1? Perfect turtle. Onyx. Ini konsep dari Lancelot gameplaynya udah nggak masuk juga nih. Ya. Kayak mereka butuh, dari Dewanya mereka butuh early game. Dan early game-nya lagi nggak mereka dapetin juga ya. Ya, oke. Fedora strike. Dan mereka dipukul mundur kembali. Ini dengan Purify aja Assassin nggak dapet kill loh. 2 Purify. Suns Purify, Skylar Purify, tapi nggak ada death sama sekali. Ya. Wah, cuman Suns yang wings by wings ke depan dan nggak ngapa-ngapain. Suns doang. Suns doang ya. Tapi ini bener-bener pressure yang masuk. Oke. Oke, mencoba untuk bisa mengejar ke arah Suns, tapi Suns dalam posisi yang sangat aman. Oktanya masih berjuang untuk bisa menyamakan dia dan itu dia! Blazing Duet dari Skylar yang badan-badan bisa memporak-porandakan sebuah defensif dari Dewa. Bahkan terlihat ada zaman Faust tadi langsung dikeluarkan dan itu pun tidak sanggup untuk bisa mengusir Onyx. Okta langsung hilang tadi terkena 2 ultimate yang keluar secara bersamaan dari Onyx. Bukan hanya outer, ternyata inner juga mereka incar. Ya, ini bener-bener extra pressure ya. Kayak dari Onyx sendiri mereka dapetin objektif, tapi mereka akan mengambil lebih dari apa yang sudah mereka keluarkan juga tadi. Ini kayak merata Om jatuhnya Onyx ya. Ini susah banget sih, karena mereka di kondisi under aja Onyx ini bisa defense, karena mereka punya Parsha. Apalagi sekarang mereka di kondisi yang unggul. Wah, oke. Genius menuju ke Holy Crystal untuk Kairi dan bahkan Suns-nya sendiri glowing ada di sana. Dari Suns-nya pun sudah punya damage yang lebih daripada cukup ya dengan magic damage seperti ini. Dan dari Onyx-nya mereka tinggal berkumpul bersamaan juga. Skylar bahkan sangat aman sekali. Hampir menuju ke Swift Trinity yang sering kita lihat untuk Cloud. Bentar, ini Lancelot-nya masih mau damage kah? Gue berpikir kayak bakal brute force gitu kan, brute force, terus ke endless battle. Tapi kayaknya ini mau damage dia, mau ke arah Hunter Strike juga. Atau hanya pecahan aja Fury Hammer-nya? Seharusnya jadi hunter-nya dia. Karena dilihat dari itemnya juga. Tapi ya, zoning out dari Suns. Tidak akan ada yang bisa mendekat terlebih dahulu. Yap. Oke. Jadi mau tidak mau mereka harus defense dulu perlahan. Ini masalahnya 7.000 gold. Perbedaan dari setiap role-nya ini kerasa banget. Lancelot yang udah nggak dapetin buff sekarang, bedanya 2 level. Contest Sword kayaknya bukan menjadi pilihan yang bagus. Ya, dan ini advance dengan Hunter Strike yang kita bilang ya. Karena biasanya kalau kayak build yang modern mungkin ya untuk Lancelot sekarang, itu tough boots dengan brute force. Cepat sadar kan kalau kena stun dia. Jadi ya, dengan build damage ya, mampukah sekarang? Apakah ada kontes? Kalau terlihat dari map sih jauh nih. Tapi tetap dibayang-bayangin biar nggak terasa free banget untuk Onyx-nya. Tapi ya, dibayang-bayanginnya juga seharusnya tidak ada kontes sama sekali. Untuk Dewa sendiri mereka masih berfokus terhadap maybe ya yang menjalankan laning jauh untuk bisa farming lagi untuk dapetin item lah agar mereka bisa defense nanti. Ini mereka mau cari damage kemana sekarang Dewa ini coba? Mungkin ya itu tadi tujuan Punch bikin damage kan. Tapi Free Lord dan free juga untuk inner di bagian top lane. Lagi-lagi Onyx selalu dapetin keuntungan berganda. Ya, dapat satu objektif, mereka dapetin entah itu tarat atau bahkan buff milik dari lawannya juga. Dan bahkan 3 lane-nya nih sedang dikontrol oleh Onyx.
meskipun ada holy defense, ini masih bisa ditabrak semuanya. Jadi ya 8.000, 9.000 sekarang. Let's see, defensif dari Dewa. Yep, ini benar-benar game pembuka yang bisa dibilang akan sangat mengerikan untuk Dewa. Mau tidak mau mereka harus menghadapi dan sakit banget Box. Mau tidak mau Mark harus mengeluarkan flicker ya. Dan wah, Sans. Ini benar-benar yang mengganggu sekali loh. Dan Garim berani komit ke arah Sans juga. Karena Purify masih ready. Ya, dan sekarang siapa yang mau numbangin Lutfi? Lutfi sudah Yep. punya Oracle juga loh. Oke, Skylar masih mencoba untuk bisa mengamankan artifact yang dia miliki dan Skylar belum melakukan sebuah pergerakan, bahkan Sans menjadi orang terdepan tadi. Dan Dutu sekarang coba lihat, ada sebuah Tondro tadi dikeluarkan dan sakit banget. Kita pada berbeda. Belum lagi terlihat serangan seperti apa yang langsung dibangun oleh pemain dari Onyx itu sih, dan Sans keluar kembali. Wah, ini benar-benar the next level mid lane sih. Dia selalu bisa ngepredik gerakan lawannya. Bahkan puncher aja kena, Om. Yep. Ya, tidak bisa kembali lagi tadi untuk Fans juga. Dan Mark yang berusaha untuk melakukan backup tanpa defense yang cukup. Dan masih ada Blazing Duet yang masih disimpan oleh Skylar. Kita lihat akan di mana nantinya keluar. Namun sekarang Skylar-nya jika ada satu sahabat Force. Tapi sejauh ini mereka masih mencoba untuk bisa mati jauh lebih dalam bagi dalam area defense yang dimiliki oleh Dewa itu sendiri yang berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player. 3 orang saja yang harus defensif mati-matian dan Fansnya pun harus terkendala lagi. Kirsten Cole terlihat dalam area tersebut. Skylar mencoba untuk bisa mendorong sedikit. Wah, masih masuk lagi dan ini nggak dikasih kendor 12.000 gold. Oke, nggak dikasihkan dua sahabat sekalian ini sahabat Sultan. Bahkan untuk sekarang, Blazing Duet mengusir 2 orang tersisa dan Best terbuka lebar. 11 menit waktu yang dibutuhkan oleh Onyx. Skylar, Prince Skylar terlihat sangat fit. Tapi ini bukan tentang Skylar, ini tentang Onyx. Dominasi mereka tidak terhenti. Sangat berjalan chemistry yang terjadi tadi dari Onyx sendiri. Trio mereka sudah sangat hidup. Sekarang bahkan lebih menyala lagi berkat 2 lininya juga yang kembali bisa menopang EXP dan juga Gold Lane. Wah, semua lane tadi, semua lane unggul dari Onyx. Konsep Hellcurt mid lane yang kurang berjalan dengan baik. Tapi ya satu kali lagi gue bilang, ini bukan tentang Skylar, ini tentang Onyx. Kita nggak bisa ngeliat cuma dari gold lane, mid-nya, Yap. jungle, XP lane semuanya. Ya, semua hidup tadi untuk Onyx. Dan untuk Dewa sendiri, draft unik yang mereka bawakan menurutku belum terlalu berjalan. Ya. Dari Hellcurt yang gagal untuk memaksimalkan early game. Dan bahkan tidak adanya peluang untuk bisa kembali bangun dari tekanan yang setelah dibangun oleh Onyx. Gue mempertanyakan juga nih Om, dengan dia bermodalkan Esmeralda di depan, Gatot Kaca di depan, Lancelot dengan build damage di posisi under. Ini kayak sesuatu yang menurut gue kurang pas Om. Sebenarnya bisa dibilang pas gak pas ya, karena mungkin terlalu terpressure juga di early-nya tadi. Jadi kayak siapapun yang ada di depan bisa langsung dimakan dan burst damage-nya. Karena Parsha sudah dipegang.